Kembali lagi dengan saya, di video ini saya akan membahas mengenai induktor. Yaitu pengertian, jenis induktor, simulasi, serta cara kerjanya. Pengertian induktor. Induktor adalah komponen listrik yang dapat menyimpan energi dalam medan magnet. Induktor terbuat dari kawat yang dililitkan mengelilingi inti, terbuat dari bahan magnetis seperti besi atau ferrite. Ketika arus listrik mengalir melalui induktor, medan magnet akan terbentuk di sekitar inti. Medan magnet ini akan melawan perubahan arus listrik, yang menyebabkan induktor membangkitkan tegangan listrik. Tegangan listrik ini disebut tegangan induksi. Beginilah bentuk medan magnet yang dihasilkan oleh induktor yang dialiri oleh arus listrik AC. Sedangkan semakin banyak kumparan yang digunakan pada induktor, maka semakin besar medan magnet yang dihasilkan. Induktor digunakan dalam berbagai aplikasi, yaitu: pertama, filter. Induktor dapat digunakan untuk menyaring noise frekuensi tinggi dari sinyal listrik. Kedua, resonator. Induktor dapat digunakan untuk membuat resonansi frekuensi dalam rangkaian listrik. Ketiga, motor. Induktor digunakan dalam motor untuk menciptakan medan magnet yang menggerakkan motor. Keempat, transformator. Induktor digunakan dalam transformator untuk mentransfer energi listrik dari satu rangkaian ke rangkaian lainnya. Distribusi tegangan tinggi, transformator memiliki peran penting dalam mentransmisikan dan mendistribusikan daya listrik dari pembangkit listrik atau substation menuju konsumen di jaringan listrik. Dalam keseluruhan jaringan distribusi listrik, transformator memiliki peran penting dalam mengoptimalkan distribusi daya listrik, menjaga stabilitas tegangan, dan menjaga efisiensi sistem. Induktor memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu: induktansi. Induktansi adalah ukuran kemampuan induktor untuk menyimpan energi dalam medan magnet. Induktansi diukur dalam Henry dengan simbol H. Resistansi. Resistansi adalah ukuran hambatan arus listrik yang mengalir melalui induktor. Resistansi diukur dalam ohm dengan simbol ohm. Frekuensi resonansi. Frekuensi resonansi adalah frekuensi di mana induktor memiliki impedansi minimum. Jenis-jenis induktor. Induktor toroid. Induktor ini memiliki inti berbentuk torus atau cincin. Mereka memiliki induktansi yang tinggi dan hambatan rendah, serta mampu menghasilkan medan magnetik yang kuat. Induktor toroid sering digunakan dalam aplikasi frekuensi radio, komunikasi, dan power supply. Induktor lapisan. Induktor lapisan terbuat dari lapisan-lapisan material yang ditumpuk dan dililitkan dengan teknik manufaktur khusus. Mereka sering digunakan dalam perangkat elektronik berukuran kecil seperti ponsel dan perangkat portabel lainnya. Induktor kawat. Ini adalah jenis induktor paling umum, terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan di sekitar inti. Mereka biasanya memiliki nilai induktansi yang lebih tinggi dan dapat menangani arus yang relatif besar. Induktor kawat umumnya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan induktansi tinggi dan hambatan rendah. Inti bisa terbuat dari bahan yang berbeda seperti plastik. Induktor RF. Jenis induktor ini dioptimalkan untuk operasi pada frekuensi radio, RF. Mereka biasanya memiliki konstruksi yang lebih presisi untuk mempertahankan karakteristik pada frekuensi yang tinggi. Induktor cincin besi. Jenis induktor ini memiliki inti besi yang digunakan untuk meningkatkan induktansi dan meningkatkan kemampuan penyimpanan energi. Mereka sering digunakan dalam aplikasi daya tinggi seperti transformator. Induktor SMD. Induktor SMD adalah induktor yang dirancang untuk dipasang pada permukaan PCB menggunakan teknologi penempelan permukaan, SMT. Mereka umum digunakan dalam perangkat elektronik modern yang memiliki ukuran kecil dan padat. Induktor film tipis.
Induktor ini menggunakan lapisan film tipis yang didepositkan di atas substrat. Mereka sering digunakan dalam perangkat semikonduktor tingkat tinggi dan memiliki karakteristik yang stabil pada frekuensi tinggi. Simulasi. Pertama, saya akan mensimulasikan cara kerja transformator. Transformator mempunyai bentuk seperti gambar berikut, yang dimana mempunyai inti yang bisa memperkuat medan magnet, seperti besi. Untuk mengenal transformator lebih lengkap, saya akan membahas transformator di video khusus untuk membahas tentang transformator. Seperti biasanya, yang berbentuk bulatan kuning merupakan pergerakan arus dalam rangkaian. Sedangkan pada sisi kiri merupakan rangkaian primer, dan sisi kanan merupakan rangkaian sekunder. Begitu juga dengan grafik yang dihasilkan, pada grafik sisi kiri merupakan grafik dari rangkaian premier dan sisi kanan merupakan grafik dari rangkaian sekunder. Bisa dilihat pada grafik yang tertera, transformator tersebut digunakan untuk menurunkan tegangan dan arus dari sumber tegangan yang digunakan. Yang dimana menurunkan tegangan yang semula sebesar 10 volt AC, menjadi 5 volt AC. Selain tegangan, jumlah arus yang mengalir juga ikut menurun. Selanjutnya, pada simulasi berikut menggunakan induktor biasa yang berfungsi sebagai filter tegangan, yang dimana arus akan menurun beberapa miliampere. Sedangkan, pada grafik yang dihasilkan, terlihat bahwa arus sedikit terlambat, dan tidak selaras dengan tegangan. Sedangkan, jika tidak menggunakan induktor pada rangkaian, arus pada grafik terlihat selaras dengan tegangan. Sekian penjelasan dari saya, semoga kalian dapat memahaminya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.